Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Imam Yahya bin Syarafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadikas shalihin. Nastamir ad-dirasah, kita lanjutkan pelajaran pada kitab Arba'in Nawawi. Kita memasuki hadis yang pertama. Ini hadis pertama dalam Arba'in Nawawi. Kemarin 3 pertemuan muqaddimah, panjang muqaddimah beliau. Nah, kita masuk kepada hadis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadisul awwalu utawi iki hadis al-awwalu kang awal. Hadis yang pertama. Al-hadisu utawi iki hadis al-awwalu kang awal. Iku innamal a'malu pemestine utawi soho al-a'malu pira-pira amal iku biniyati tetep kelawan pira-pira niat. Sesungguhnya innamal a'malu sesungguhnya semua amal biniyati itu bergantung dengan niat. Ini judulnya. Kalau karangan beliau Imam Nawawi tidak pakai judul ini ulama kemudian menambahi pakai judul. An Amiril Mu'minin diceritakake saking Amirul Mu'minin. Diceritakan dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin, rupanya Abi Hafs Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang menceritakan adalah Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafs ini julukan, kunyah. Ya, Hafs itu artinya singa. Jadi Abu Hafs bapak singa. Karena kan kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu tegas, ya selain keras ya tegasnya luar biasa Umar bin Khattab, sehingga dijuluki Abu Hafs, bapak singa. Ini julukan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga merupakan khalifah keberapa? Dua, ya khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, dari khalifah yang 4. Beliau masuk Islam karena apa? Ada yang tahu? Masuk Islamnya Umar bin Khattab itu karena apa? Karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab mendengar kabar adiknya perempuan masuk Islam sama suaminya, ya adik suaminya, suami adiknya dan adiknya itu masuk Islam, beliau muara. Ya, Umar bin Khattab muara datang ke rumah adiknya, terus adiknya lagi baca Quran. Nah, gara-gara bacaan Quran adiknya ini bergetar hati Umar bin Khattab, kemudian beliau langsung sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat-sahabat Nabi kaget, Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi. Setelah mendengar bahwa Umar bin Khattab pengen masuk Islam, mengakui keislaman,
maka sahabat gembira semuanya, senang semuanya bahwa singa ini telah masuk Islam. Ya kan, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, itu udah enggak lagi dakwah Islam itu sembunyi-sembunyi. Dulunya Islam sebelum Umar bin Khattab masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam udah terang-terangan. Ya, dakwah menyebar luas secara terang-terangan karena Umar bin Khattab masuk Islam. Sebenarnya Rasul Muhammad SAW juga pernah berdoa bahwa minta Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan hati salah satu dari dua Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab yang kita kenal, Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Jadi yang dibukakan hatinya oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Karena dua Umar ini punya peran penting banget di zamannya di bangsa Quraisy itu. Jadi salah satu dari dua Umar ini Rasul minta kepada Allah dilembutkan hatinya, dilunakkan hatinya untuk masuk ke Islam. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Sebab musababnya adalah beliau mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh adiknya yang masuk Islam. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa, beliau akhirnya menjadi khalifah. Dan beliau ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 539 hadis. Ya, 539 hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sekilas tentang beliau. Jadi kita tahu juga siapa sih yang membawakan hadis ini gitu loh. Siapa beliau yang membawakan hadis? Oh, Umar bin Khattab itu kayak apa ya, kayak gitu. Jadi ketika saya tahu tentang biografi periwayat hadisnya akan saya sampaikan. Kalau yang sudah ya silahkan, kadang diulang. Umar bin Khattab ada di hadis mana lagi ada. Itu nggak perlu berarti kalau pengulangan. Nah, ini sedikit sekilas tentang biografi daripada periwayat hadis pertama, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini termasuk kategori hadis gharib, satu-satunya hadis yang diriwayatkan hanya dengan satu sahabat. Siapa? Umar bin Khattab. Nggak ada kalian temukan hadis ini kecuali ujungnya adalah Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW. Kalau sudah kayak gini namanya hadis gharib. Sanadnya dalam satu masa hanya satu orang. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga hadis ini termasuk kategori hadis yang sahih. Jadi hadis gharib itu enggak mesti dhaif, ya. Hadis gharib ya bisa sahih juga, bisa hasan juga, bisa dhaif. Baik, kemudian qala dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu, sami itu ngerungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu pemestine utawi pira-pira amal iku binniyati, tetep kelawan pira-pira niat. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, lan pamestine utawi saha iku likulli imri'in ma nawa, tetep kadue saben-saben wong siji manawa utawi barang kang niat sapa ma. Niat sapa imri'in wong siji. Likul imri'in iku tetep kadue saben-saben wong siji manawa utawi barang kang niat sapa imri'in.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung dengan apa yang diniatkan. Hadis pertama ini adalah hadis tentang niat, bahwa segala amal itu bergantung dengan niatnya. Sebenarnya di sini ada pentakbiran. Ayo Mbak Zafar, jangan tangan, bangun semangat. Di dalam niat ini ada pengira-ngiraan lafaz sihatul amal. Ya. Innama sihatul amal binniyat. Jadi sesungguhnya sahnya amal itu karena niat. Jadi sah atau enggak sah ya. Sah atau enggak sahnya sah atau tidak sahnya amal itu bergantung dengan niat. Sama kayak kita sholat. Kalau kita sholat enggak niat, maka sholatnya enggak sah. Ya, kita puasa enggak niat, puasanya enggak sah. Ya, zakat enggak niat, zakatnya tidak sah. Tapi ada beberapa memang pekerjaan yang tanpa perlu niat, kayak azan. Azan sebenarnya enggak harus niat, ya enggak apa-apa. Mungkin kan di situ langsung kumandang azan, ya. Apalagi dia membaca Al-Quran juga enggak masalah, itu perbuatan baik, ya. Yang tanpa niat juga tidak masalah. Kalau kayak sholat, yang rukun-rukun Islam itu kan perlu niat. Ketika itu enggak pakai niat, maka tidak sah. Ya, paham ya? Jadi amal kalau tidak pakai niat maka tidak sah. Nah, niat ini apa? Niat ini apa? Niat ini kan sesuatu yang dilafatkan, ya, atau bukan dilafatkan di lisan, ya, dikehendaki berbarengan dengan pekerjaan. Jadi kalau wudu niatnya kapan? Niatnya ketika membasuh wajah, ya kan? Ketika sholat, niat sholat kapan? Ketika takbiratul ihram. Allah di sini niat nawaitu usolli fardhul maghribi misalnya. Ketika takbir Allahu, niat di dalam sini. Pas Allah ya pas niat, itu niat. Jadi niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Lalu kalau ada orang yang misalnya begini, saya pengen sedekah lah, tapi dia sambil geletakan, belum nyiapin barang sedekahan, belum ngapa-ngapain, cuma geletakan, pengen sedekah. Itu termasuk niat atau bukan? Bukan. Lalu itu apa? Itu hanya azam. Ya, beda niat dengan azam. Azam itu keinginan. Saya pengen sedekah, tapi belum nyiapin barang sedekahan, belum ngapa-ngapain, artinya belum pengen sedekah, tapi hanya niat di hati pengen sedekah, tapi belum nyiapin. Maka ini hanya azam. Jadi kalau niat itu gimana? Barang sudah disiapkan, saya bawa, nah pas bawa itu niat saya pengen sedekah, itu niat. Ya, atau pas beli barang saat itu diniatkan untuk sedekah, itu niat. Tapi kalau barangnya belum dibeli, belum disediakan, belum ada apa-apa, kemudian saya pengen sedekah, itu masuk kategori azam. Ya. Nah, kalau niat ini niat yang baik, ketika niat itu tidak terjadi, tidak dilakukan, maka dapat pahala. Beda dengan niat buruk. Niat buruk belum dilakukan, belum berdosa. Kalau niat baik belum dilakukan atau enggak terjadi karena sesuatu hal, maka dia dapat pahala. Saya niat sedekah, sudah beli barang-barang mau sedekah, dimaling gitu barang, ya. Saya niat mau sedekah 1 karung beras, udah beli itu 1 karung beras, dimaling. Padahal sorenya mau saya sedekahin, siangnya dimaling. Itu dapat pahala sedekah 1 karung beras. Beda dengan saya mau ngambil, mau gosok uangnya Mas Kekim misalnya, ya. Kemudian dia nggak jadi ngambil, maka dia dapat pahala. Kapan dapat pahalanya? Pas dia
udah buka-buka ya, udah buka-buka lemarinya Mas Kevin, kemudian ada duit 100.000. Mau ngambil, nggak jadilah, takut dosa. Dia dapat pahala. Ya, tapi kalau orang ini misalnya ya, ada orang niat mau ngambil duitnya Mas Kevin, kemudian enggak jadi dilakukan, ya enggak dilakukan, ya dia nggak berdosa. Ya, sampai dia melakukan. Kalau dia maling ngambil uangnya Mas Kevin, dia berdosa. Tapi kalau dia enggak ngambil, dia enggak berdosa. Berpahala enggak. Loh, berpahalanya gimana? Ketika dia punya niat mau ngambil uang, mau maling, dia sudah buka lemari, sudah nemu uang, mau diambil, nggak jadilah. Nah, di situ dia akan mendapat pahala. Ya, paham di sini? Sama kayak kemakruhan makan jengkol, ya makan petek kan makruh kan yang bau. Kapan kita mendapatkan pahala meninggalkan kemakruhan? Saat ada jengkol, kita nggak makan. Kalau nggak ada jengkol, ya nggak mungkin kita dapat pahala. Oh, saya dapat pahala karena nggak makan jengkol. Oh, jengkolnya nggak ada, ya nggak bisa, gitu. Sama kayak ngerokok lah, rokok kan makruh, kebanyakan ulama mengatakan. Kapan kita mendapatkan pahala dari nggak ngerokok? Saat itu ada rokok di depan kita. Saat ada rokok di depan kita, kemudian kita nggak ngerokok, apalagi tambah kawan-kawan merokok, kita nggak ngerokok. Saat itu kita dapat pahala tidak merokok. Jelas? Tapi kalau kita di sini rokoknya di warung, saya niat nggak ngerokok, ya nggak dapat pahala, tetap aja orang di warung. Ya, rokok itu ada di depan, boleh diambil, tapi kita nggak ngambil, nggak ngerokok, dapat pahala. Atau kawan bawa rokok, ngerepus rokokan, enggak lah, dapat pahala karena kita sudah ada kesempatan untuk ngerokok. Paham? Jadi niat itu di situ yang dapat pahala. Enggak semua niat kemudian dapat pahala, ya itu azam paling. Kadang-kadang ada yang beralasan lebih baik tidur dapat pahala daripada bermaksiat. Ini kelihatan benar, tapi kadang salah memahami. Di mana tidur yang berpahala itu? Tidur dengan niat meninggalkan maksiat. Benar enggak? Ada maksiat enggak di situ? Ya, kalau di situ ada maksiat, oke, dapat pahala. Misalnya yang perempuan ngumpul ngerumpi di kamar, semua sekamar ngerumpi, misal itu kan perbuatan yang nggak bagus tuh, apalagi ngerumpinya gibah, ngomongin kejelekan, si itu gitu. Nah, itu ngerumpi gibah, hal yang buruk. Kemudian sampean, daripada ngerumpi, mendingan tidurlah, biar menghindarkan maksiat, tidur sampean berpahala. Tapi misal gini, di kamar semuanya ngaji Quran, semuanya nyari setoran Al-Quran. Tidurlah daripada maksiat. Maksiat yang mana? Orang di kamar semuanya baca Quran kok saya tidur dengan niat meninggalkan maksiat. Maksiat yang mana? Ya kan? Enggak ada maksiat di situ. Di situ adanya malah perbuatan yang soleh, yaitu membaca Al-Quran, nyari setoran hafalan Al-Quran. Kok dia niat tidur, niatnya meninggalkan maksiat? Maksiat yang mana pertanyaannya? Atau yang lainnya ngaji kitab, tidur ajalah daripada maksiat. Maksiat yang mana? Kawan-kawanmu ngaji kitab, kok sampai tidur dengan alasan meninggalkan maksiat? Nggak bisa. Ya, jadi pahami meninggalkan maksiat itu ketika kita ada kemungkinan untuk bermaksiat. Kayak tadi, mau nyolong, udah ada uangnya, kita punya kesempatan untuk ngambil, bukan? Punya kesempatan untuk ngambil, nggak jadi, dapat pahala dia. Ya, kalau dia jadi ngambil dapat dosa, gitu loh. Ya, itu perbuatan buruk yang kita niat pengen melakukan buruk, nggak jadi dapat pahala, itu yang kayak gitu. Tapi kalau niat buruk nggak dilakukan terus, nggak dapat dosa, juga nggak dapat pahala. Ya, karena kita nggak ada kesempatan mau maksiat itu. Mau menyolong kotak amal misalnya, tapi nggak nyolong karena rame terus masjidnya, jadi dia nggak dapat pahala, ya, jadi dia nggak dapat pahala.
tapi dia nggak dapat dosa juga. Kenapa? Ya karena dia belum nyolong kotak amal, ya kan? Tapi kalau dia mau nyolong kotak amal, kemudian udah sepi tuh, kotak amal dibuka, digimanain kebuka, udah kebuka, jadilah dapat dosa, dapat amal, dia dapat pahala, gitu ya. Jadi itu niat yang mendatangkan pahala. Tidak semua kemudian alasan meninggalkan maksiat tidur biar gak maksiat. Tidak semua tidur kemudian dikatakan meninggalkan maksiat. Kalau saat itu lingkunganmu baik, kok kamu tidur malah Anda yang aneh. Orang lagi nyari setoran semua kok malah tidur, dimarahin kan mesti sama pengurusnya misalnya. Yang lain nyari setoran, sampai kok tidur, biar tinggalin maksiat. Aneh. Ya, alasannya tinggalin maksiat, padahal males, gitu ya. Jadi kita tempatkan niat yang berpahala itu yang kayak mana. Tapi kemudian, faman kanat hijratu, mongko utawi sapa wong, kanat lamun iku ana, faman kanat mangka sapa wong, mongko utawi sapa wong lamun iku ana apa hijratuhu hijrahe man. Faman kanat hijratuhu barang siapa yang berhijrah, yang hijrahnya ilallah marang Allah Ta'ala wa rasulihi lan utusane Allah. Kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilallahi wa rasulihi tamuju marang Allah lan utusane Allah. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lan utawi wong kang lan utawi sapa wong kanat lamun iku ana apa hijratuhu hijrahe man di dunia marang dunia yusibuha kang ngenani sapa man. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya di dunia untuk dunia yusibuha yang ingin dicapainya, awi meraatin utawa wong wadon yang kihuha kang ngerapi sapa man imro'ah, fa hijratuhu mongko hijrahe man iku ila ma hajara ilaihi marang barang kang hijrah sapa man ilaihi marang ma. Awi meraatin atau perempuan yang kihuha yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu maka hijrahnya man tadi ila ma hajara ilaihi kepada apa yang dia hijrahkan. Ya, jadi hijrah itu di sini ya tergantung niatnya. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu kan kalau zaman Rasul dulu pindah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Zaman Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah itu ada ancaman, banyak penyiksaan di Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Kalau sekarang hijrah ya diartikan pindah dari kejelekan kepada kebaikan. Nah, itu bisa, karena nggak ada lagi sekarang pindah tempat. Hijrah karena pindah tempat itu susah sekarang, ya, karena syaratnya itu tempat yang Anda tempati itu penuh dengan penyiksaan dan ancaman, baru bisa. Anda tidak bisa tenang beribadah menunaikan agama Islam di daerah itu, maka boleh kalian hijrah. Itu namanya hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Sekarang jarang ada itu, yang ada hijrah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Ya, hijrah ya sampean. Hijrah yang dulunya suka mainan, mondok, kalian niatkan hijrah untuk lebih baik lagi. Dulunya malesan, hijrahlah ke pondok supaya lebih semangatnya. Ngaji ini hijrah dalam konteks perpindahan dari yang kurang baik kepada yang lebih baik.
ya, karena pindah tempat sekarang udah sulit, hijrah pindah tempat itu sulit. Tapi pindah keadaan itu boleh. Nah, kalau ada seseorang yang hijrah pindah karena Allah dan Rasulnya, zaman Rasul dulu ya, dari Mekah ke Madinah, hijrah dia pindah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala, ya, dikasih pahala. Tapi kalau ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena Rasul, bukan karena Allah, tapi karena perempuan yang pengen dinikahi, maka dia tidak dapat pahala. Dia dapat perempuan, ya kan gitu kan? Dia dapat perempuan yang akan dinikahi. Atau dia pengen dunia, hijrah dari Mekah ke Madinah, pengen berdagang di Madinah, maka dia tidak dapat pahala, dia dapat dagang, dapat duit, ya. Pinter, dapat duit. Nah itu, jadi hijrah itu kemudian bukan semua hijrah dapat pahala. Ya hijrah di sini sesuai dengan niat masing-masing. Sama dengan kalian. Ketika kalian kok sekolah misalnya, ke sekolah mau cari apa? Mau cari ilmu, dapat pahala. Ke sekolah mau cari apa? Cari cowok. Ya dapatnya cowok, nggak dapat pahala, jelas. Jadi kalau bisa ke sekolah, ke majelis ilmu ngaji, itu niatnya ngaji. Ke sekolah niatnya belajar biar dapat pahala. Tapi kalau ke sekolah niatnya pengen cari cewek, pengen cari cowok, ya itu yang didapetin nantinya malah nggak dapat pahala, cuma dapat cowok, cuma dapat cewek. Ya, jadi jangan salah niat. Kalian dari rumah ke sini itu niatnya juga harus bagus. Ya, saya mau mondok niatnya apa? Saya pengen jadi lebih baik lagi, saya pengen hafal Quran, saya pengen ngaji agama, biar paham agama, biar enggak tersesat, ya, enggak jadi pemuda tersesat. Ya. Itu niat bagus tuh. Maka jangan kemudian ke pondok niatnya pengen kabur dari rumah, jangan. Ya. Pengen biar nggak diatur emak, jangan, ya. Pengen jauh dari orang tua suka ngatur, orang tua gini lah, pasti terserah kalian. Intinya ke pondok bukan karena niat yang baik, jangan, ya. Kalaupun ada sebelumnya niat begitu, yuk sekarang dirubah niatnya. Ya, dirubah niatnya ke pondok pengen merubah diri dari yang enggak tahu menjadi tahu, dari yang enggak hafal Quran pengen jadi hafal Quran, dari yang enggak paham agama pengen paham agama. Gitu ya. Niatnya dirubah menjadi niat yang bagus. Masih ada kesempatan, ya. Masih ada kesempatan karena niat itu di hati kalian masing-masing. Saya enggak tahu niat dalam hati kalian ke pondok itu apa, ya, jadi niat kalian ke sini kalau sebelumnya terpaksa sudah biarkan itu berlalu, sekarang niatnya diganti menjadi lebih baiklah lagi. Yang lalu biarlah berlalu, masa lalu jadi kenangan. Kita tidak pernah mempermasalahkan masa lalu. Ya kita akan gapai adalah masa depan. Jadi terserah masa lalu kalian kayak apa, tapi masa depan kalian akan kalian tentukan sendiri. Maka yuk kita sama-sama menuju masa depan yang lebih baik. 2024 Indonesia masalah gitu kan? 2045 ya. 2045 Indonesia emas. 45. Gimana? Lihat ya. Kalau mau 2045 Indonesia emas, yuk dari sekarang kita belajar yang benar, ya. Baik. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu di bawahnya diriwayatkan oleh Imam Muhaddis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ini nama lengkap Imam Bukhari. Beliau punya Sahih Bukhari. Kemudian wa Abul Husain, namanya Abul Husain, itu namanya Muslim, ya, Abul Husain juga kunyah. Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Musairi An-Naisaburi. Ini nama dari
Imam Muslim. Beliau punya Sahih Muslim. Fi sahihaihima alladhi huma ashahul kutubil musannafah. Di dalam dua kitab sahihnya alladaini huma, yang kedua-duanya itu merupakan ashahul kutubil musannafah. Paling bagusnya kitab hadis yang disusun. Jadi kitab hadis Bukhari Muslim itu merupakan kitab hadis yang paling bagus. Yang pertama adalah Bukhari, Sahih Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim. Ya, jadi Sahih itu yang paling kuat adalah Sahih Bukhari Muslim. Ini nomor pertama, paling kuat hadis Sahih. Yang kedua, hadis Sahih Bukhari aja, Muslim nggak ada. Kekuatan Sahih yang ketiga di Muslim aja, Bukhari nggak ada. Ya. Kekuatan keempat Sahih ada di syarat Bukhari aja, ada di syarat Bukhari Muslim. Kekuatan kelima itu hadisnya ada di persyaratan Bukhari aja. Hadis kekuatan keenam itu hadis ada persyaratannya di Muslim aja. Hadis yang terakhir Sahih yang ketujuh, yang tingkatan Sahih paling rendah itu Sahih selain Bukhari dan Muslim. Jadi Sahih Bukhari Muslim itu merupakan kitab yang sangat luar biasa. Bahkan ulama mengatakan kalau ada kitab yang lebih, yang paling mulia, yang paling bagus di bawah Al-Quran, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Itu. Jadi kitab dua ini luar biasa. Kita belajar dari imam-imam yang luar biasa. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.